Perhatikan soal berikut. Menjaga kelestarian alam merupakan sikap yang sesuai makna sila pertama, yaitu A. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. B. Bebas memeluk agama masing-masing. Jadi, setiap orang wajib menaati aturan agamanya. C. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. D. Menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Jawaban yang tepat adalah D. Menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Soal berikutnya. Berikut ini makna sila pertama Pancasila. Kecuali, ingat ada kecuali. A. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. B. Bebas memeluk agama masing-masing. C. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. D. Menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Nah, yang kecuali berarti yang tidak termasuk adalah C. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang tidak termasuk makna sila pertama adalah mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Maka makna tersebut merupakan salah satu makna sila keempat, Pancasila. Oke, soal berikutnya. Dampak dari bersikap jujur adalah selalu dipercaya oleh orang lain. B. Tidak tenang karena takut ketahuan. C. Tidak mempunyai banyak teman. D. Dijauhi oleh orang lain. Jawaban yang tepat adalah jelas nih. Jawabannya adalah A. Selalu dipercaya oleh orang lain. Soal berikutnya, perhatikan cerita berikut. Hari ini ada murid baru kelas 4, namanya Andika. Ia murid pindahan dari kota. Bu Sekar menyuruh Andika duduk di bangku paling belakang. Ternyata Andika murid yang nakal dan usil. Setiap hari ada saja ulahnya untuk mengganggu teman. Karena ulahnya itu, Andika ditakuti teman-temannya. Andika juga murid yang malas. Selama 1 bulan bersekolah di SD Kemuning, sudah 3 kali ia pulang mendahului jam pulang sekolah. Tema cerita di atas adalah A. Bu Murni guru yang sabar. B. Bu Marni guru yang disiplin. C. Andika murid yang rajin. D. Andika murid yang nakal. Nah, jawaban yang tepat sesuai teks cerita adalah D. Andika murid yang nakal. Soal berikutnya. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini. Sekarang ia selalu menyendiri. Anehnya, setiap ada orang yang berbicara, ia beranggapan orang itu pasti sedang membicarakannya. Sifat tokoh pada penggalan cerita di atas adalah A. Cemburu, B. Marah, C. Curiga, D. Malu. Jawaban yang tepat adalah C. Curiga. Sifat tokoh dalam penggalan cerita di atas adalah curiga karena setiap ada orang yang berbicara, ia beranggapan orang itu pasti sedang membicarakannya. Soal berikutnya, ide pokok cerita disebut A. Alur, B. Tema, C. Tokoh, D. Konflik. Jawaban yang tepat adalah B. Tema.
7. Tempat untuk melindungi hewan-hewan langka adalah A. Rumah, B. Kebun binatang, C. Hutan lindung, D. Suaka marga satwa. Jelas ya, jawabannya adalah D. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan langka. Soal berikutnya, tempat untuk melindungi tumbuh-tumbuhan langka adalah A. Cagar alam, B. Kebun binatang, C. Hutan lindung, D. Suaka marga satwa. Jawaban yang tepat adalah A. Cagar alam. Cagar alam adalah tempat untuk melindungi tumbuh-tumbuhan langka. Soal berikutnya, upaya menjaga keseimbangan alam dapat mencegah terjadinya bencana seperti berikut ini, kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. A. Banjir, B. Kebakaran, C. Kekeringan, D. Tanah longsor. Jawaban yang tepat adalah B. Kebakaran. Upaya menjaga keseimbangan alam dapat mencegah terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini yang kecualinya adalah kebakaran. Oke, soal berikutnya, lihat gambar. Jenis pekerjaan pada gambar. Jenis pekerjaan pada gambar di samping adalah A. Peternak, B. Nelayan, C. Petani, D. Penambang. Sangat jelas ya. Adalah A. Peternak. Soal berikutnya. Polisi adalah pekerjaan yang menghasilkan titik-titik. A. Barang, B. Penjahat, C. Jasa, D. Penjara. Jelas ya, polisi termasuk ke dalam pekerjaan jasa. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Soal berikutnya, jenis pekerjaan yang ada di supermarket adalah A. Kasir, B. Montir, C. Dokter, D. Resepsionis. Jawaban yang tepat adalah A. Kasir. Jenis pekerjaan yang ada di supermarket adalah kasir, sedangkan montir bekerja di bengkel, dokter bekerja di rumah sakit, dan resepsionis ini bekerja di hotel. Soal berikutnya, perhatikan susunan atau letak objek gambar di bawah ini. Gambar tersebut dibuat dengan mempertimbangkan prinsip titik-titik. A. Model, B. Prediksi, C. Perspektif, D. Komposisi. Jawaban yang tepat adalah D. Komposisi. Gambar tersebut dibuat dengan mempertimbangkan prinsip komposisi, sebab letak objek gambar disusun tidak berjauhan dan menyatu sehingga gambar tampak indah. Soal berikutnya, penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata disebut A. Proporsi, B. Persepsi, C. Perspektif, D. Prediksi. Jawaban yang tepat adalah C. Perspektif. Penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata disebut perspektif. Perspektif
akan membuat gambar benda yang lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar. Sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan tampak kecil. Soal berikutnya, soal terakhir. Benda-benda berikut termasuk benda kubisitis kecuali A. Kursi, B. Lemari, C. Kotak pensil, D. Gelas. Jawaban yang tepat adalah D. Gelas. Benda-benda kubisitis contohnya meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kotak pensil. Gelas termasuk benda silindris. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D. Gelas.